gue nggak ngeliat apa namanya Enzo Maresca punya plan di match ini, khususnya di match ini ya, menghadapi Sunderland. Nggak punya plan deh dia. Makanya plan dia kayak cuman satu, dan ketika itu nggak berjalan ya udah dia bingung aja gitu mau apa yang ingin dia lakukan di sana gitu. Karena mungkin juga faktor pemainnya juga Bang DJ. Kalau misalkan mau ganti pemain mungkin boleh, cuman jangan sekaligus brek ganti banyak gitu. Lu punya hak apa ngatur Amorim? Ya kan ini masukan. Hah? Masukan Bang DJ. Lu masukannya ke Enzo Maresca aja. Amorim udah di jalan yang benar 3 kali menang beruntun. Iya. Chelsea udah ke jalan yang aduh fana. Liverpool nih 4 kali kalah beruntun loh, Dev. Di Premier League. Di Premier League. Kalah sama 3 tim London. Crystal Palace, Chelsea sama Brentford. Kok ada tim London bisa kalah sama Liverpool ya? Oh iya. Iya kan? Nanti tapi gitu mulu ya kan. Kenapa kalah Liverpool? Jujur ini kan Liverpool match di bawah MU sekarang. Di bawah MU iya. Gila. Lu di mana, Pul? Lu di mana, Pul? Sombong amat tuh. Sombong banget buat MU. Hasil dari match week 9 Premier League membuat Chelsea sekarang berada di posisi Gak nomor usah 9. dibawa-bawa Chelsea. Nih di sini tim gua sama tim lu kalah. Benar. Hari ini kita harus happy buat kebahagiaan orang. Benar. Iya kan? Terutama fans dari Manchester United. Oktober O-nya apa sih? Oh ini rasanya menang terus. Belum kelar, buka dulu. Iya, itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini bersama gue Dev Refli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Yeay! Tapi di luar itu Bang DJ, Di luar mana? Kita di dalam lo, keluar mulu. Di luar Premier League ada semalam ada salah satu match yang El Clasico ya. El Clasico. Akhirnya Kylian Mbappe ngerasain namanya menang di El Clasico. Menang benar. Setelah Kemarin 3 kali kalah. Iya, kemarin pakai golnya dianulir lagi awalnya ya kan? Iya. ada gol offside, terus juga offside nggak sih menurut lo tuh? Tipis banget sih sebenarnya. Cuman ya itu kan salah satu ini ya, apa namanya? Itulah VAR ya? VAR, iya. Terlalu kejam sih emang sebenarnya. Enggak juga kadang. Ya tergantung sisinya aja. Kadang-kadang kalau emang dapat penalti kan ya nggak kejam juga. Enggak gini. Enggak, maksudnya kalau untuk penalti, kalau buat gue itu nggak penalti lah gitu. Maksudnya itu kan yang penalti malah enggak menurut lo? Ya enggak. Yang kemarin? Enggak. Oh. Tapi kalau yang offside itu emang offside. Kan ya itu harusnya sebenarnya bisa dibikin jadi gol. Decul nih fans Barca. Enggak, justru itu jadi golnya Mbappe gitu. Maksudnya banyak kan kasus-kasus di match lain juga kayak yang gitu offside-nya tipis banget kayak gitu juga gitu loh. Nah, menurut Dev Refli yang hari ini makin sering tampil di TV, di YouTube, di TV, channel-channel lain itu gimana laga El Clasico kemarin? Ini sebuah laga pembungkaman untuk Barcelona sih kalau menurut gue Bang DJ. Karena laga apa? Pembungkaman untuk bahasa lu kadang-kadang milihnya ini ya. Literasi lu tuh diksi pembungkaman, membunuh secara kejam-kejaman gitu ya. Terutama untuk Lamine Yamal sebenarnya Bang DJ. Iya. Ya. Supaya lu kembali ke iya benar. Tanah, ke darat ya. Karena entah kenapa somehow di match malam sebenarnya cukup membuktikan Bang DJ bahwa ya mungkin bisa dilihat Lamine Yamal doang yang bahasa Gen Z sekarang lagi yapping mulu lah. Lagi yapping terus, dan itu membuat satu skuad Real Madrid pun panas di match semalam gitu. Dan jadi itu membuktikan ya itulah mentality yang ditunjukkan sama Real Madrid di match semalam, ya membuat Barcelona nggak bisa ngapa-ngapain. Karena sebelum pertandingan Lamine Yamal banyak ini ya katanya posting postingnya musim lalu. Ya tapi sebenarnya kan bagian dari menumbuhkan motivasi untuk bisa menang lagi di Bernabeu kan nggak masalah sebenarnya. Iya, kalau untuk di momen itu doang sih gue mungkin masih bisa terima. Cuman kan sebelum-sebelumnya banyak juga Bang DJ apa namanya hal-hal yang apa ya berbau, gue nggak tahu bisa dibilang kontroversi apa enggak ya. Cuman kayaknya untuk pemain-pemain di umur segitu kayaknya agak janggal deh kalau dia. Kan emang generasi lu dan ke bawahnya kan begitu bukan modelnya? Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Seharusnya kan nggak seperti itu. Iya. Makanya semalam tuh kalau gua ngeliatnya itu puncaknya. Makanya Barcelona di apa namanya pemain depannya jarang bisa melakukan segitu banyak peluang dan peluang yang berbahaya Bang DJ. Iya. Kayak cuman 1-2 kali doang golnya Fermin Lopez sama Koundé sama satu lagi tuh dari babak kedua juga gitu. Jadi menurut lo layak kan Real Madrid menang? Layak, sangat layak. Skornya cuma 2-1? Skornya sangat, ya itu dia cukup disayangkan beberapa kali. Satu yang Mbappe offside, terus sisanya kan emang beneran offside. Terus juga tapi yang terpenting di match kemarin itu ya itu bener-bener lini depan Real Madrid yang lagi on fire itu ya semalam.
Walaupun pertama kali mungkin ya gue sebagai fans di luar Real Madrid sama Barcelona melihat Camavinga dimainin di sayap kanan. Agak aneh ya. Dari bek kiri, main tengah, sayap kanan. Tapi semua dicoba. Semua dicoba. Alonso. Dan menurut gue sih semalam oke aja. Itu di sisi lain kan yang di preview gue bilang pendekatan apa yang akan dilakukan sama Xabi Alonso gitu, dan ternyata pendekatannya udah cukup tepat gitu. Real Madrid cukup menunggu. Lini depan Barcelonanya juga lagi nggak bagus-bagus banget. Rashford, Yamal dijaga ketat gitu kan, walaupun Valverde semalam lagi nggak fit 100% kan. Terus juga Eder Militao, Dinhausen juga oke juga. Fermin Lopez yang nggak ngapa-ngapain. Lamine Yamal juga hampir nggak ngapa-ngapain juga. Disolir semua ya. Iya, makanya pemain Barcelona terutama di lini depannya diisolir semua. Iya. Makanya yang banyak pergerakan itu ya cuman Pedri sama Frenkie de Jong, dan mereka pun buntu juga karena lini depannya begitu. Tapi yang jelas emang Madrid tampil baik, sabar. Betul. Jadi gini ya, Xabi Alonso kayaknya belajar banyak dari kekalahan dia dari Atletico Madrid. Kemudian belajar banyak bagaimana melihat pola Barcelona mungkin ya, main. Dan ya tadi lo bilang dia mencoba apapun akan dia coba untuk bisa meraih kemenangan. Ya sayangnya kalau menurut gue sih skornya harusnya bisa lebih dari 2-1 ya. Menurut gue ya 3-1 lah minimal. Tapi kemenangan yang udah oke lah ya. Sekarang berjarak 5 poin dengan Barcelona dan kepercayaan diri. Iya. Kepercayaan diri bahwa gue bisa menang dari lu. Dan Kylian Mbappe selamat ya bro, gila. Happy loh menang. Ya Mbappe kan gue bilang di setiap match Real Madrid, Mbappe salah satu yang paling konsisten sebenarnya. Iya, tapi ngelawan Barcelona baru kemarin menang. Oh iya. Itu kan menjadi sebuah kepercayaan diri buat dia bahwa wah gue bisa nih. Dia lagi ngejar trofi, ngejar pemain terbaik loh, Ballon d'Or tahun depan. Dan apa mungkin ya Bang DJ, faktor siapa Hansi Flick di apa namanya nggak di pinggir lapangan mungkin agak cukup berpengaruh mungkin. Ada pengaruhnya pasti, iya, ada pengaruhnya. Itulah seru lah. El Clasico semalam Bang DJ itu karena El Clasico match-match yang lain yang lagi gue tonton. Ya kalau di Serie A Inter kalah, Dev. Ya kan, gue udah bilang berkali-kali ini Napoli ini lagi abis kalah mulu, dia pasti pengen menang bangkit, dan ya menurut gue Antonio Conte cukup cerdik ya. Cifu kalah cerdik ya. Ada beberapa momen bersih tegang Conte dengan Lautaro Martinez juga di lapangan, tapi yang jelas Napoli layak untuk memenangi pertandingan dan 3 poin yang membuat Napoli sekarang naik ke atas karena AC Milan seri kan lawan Pisa kemarin. Iya, Milan tuh bisa menang lawan tim-tim besar, tapi kalau sama tim promosi sama Cremonese kalah, sama Pisa kemarin hampir kalah. Iya, kan? Dia baru nyamain kedudukan di menit terakhir. Begitu yang biarin aja lah. Ya. Kita ke Liga Inggris dong. Kita ke Inggris masuk. Gimana? Gue Inter udah ngaku kalah. Iya. Gimana Chelsea? Lu biasanya nih Dev itu kalau nyetak gol unggul, udah unggul nih. Kemarin dia nggak begitu kalah. Sorry, gue lagi nggak ada nih. Unavailable. Kan biasanya lu ngechat udah kayak iklan kaset zaman dulu, tau gak lu? Available di toko. Iya. Enggak, biasanya lu nge-WA yang aneh-aneh, makanya gue biasanya gitu kalau sama tim kalah itu gue nggak mau WA, butuh kesadaran diri aja ngaku. Karena Inter mainnya setelah Chelsea, makanya gue dulu. Kok bisa kalah Chelsea? Garnacho udah golin tuh yang lu bangga-banggain tuh. Nggak gue bangga-banggain juga. Tengil banget lagi bis nyetak gol gitu. Ya gini ya, gue Chelsea udah nggak ada di 5 besar loh. Iya. Di scroll tadi agak susah tuh. Makanya tadi gue bilang di pembukaan agak ini juga, ya udah perlu akuin aja dah udah. Iya, emang enggak, kalau kalah udah nggak usah terlalu banyak bacot. Iya, enggak. Biarin aja. Tapi kan gue mau ngomong nggak jadi-jadi. Kenapa? Ya udah, kenapa kalah? Sunderland loh, tim promosi loh. Ya. 2-1 men. Golnya menit terakhir. Iya udah. Ya lo mau ngomong ya. Gue mau dari mana dulu ya? Dari Chelsea dulu deh. Iya. Pilihan pemainnya. Pemain udah tepat. Gue bilang nggak ada yang salah dari pemilihan pemain gitu kan. Yang dipasang juga yang jadi concern di Chelsea sekarang kan sebenarnya ya banyak yang udah bilang juga di lini belakang, dan ternyata lini belakang bermain cukup bagus juga kemarin gitu. Gol pertamanya Sunderland pun datang dari skema yang lama nggak digunakan tapi udah Isidore kembali kita. Siapa? Ya Isidore. Ya. Tapi kembali kita populerkan dari lemparan jauh Pratama Arhan kan. Gue kemarin mau ngomong gitu. Iya. Ini Pratama Arhan udah pindah nih ke Sunderland gitu. Jadi gue nggak menyalahkan di situ lah, dan ada lemparan jauh ke dalam lagi dan mereka bisa mengantisipasinya gitu. Tapi yang gue highlight dari Chelsea itu satu, bagaimana lagi-lagi ya Enzo Maresca ketika udah unggul menambah keunggulan terutama di Premier League Bang DJ.
perlu memang untuk bisa bikin 2 gol, untuk bisa kill the game. Kill the gitu game, ya. iya. Gue nggak ngeliat Enzo Maresca punya plan di match ini, khususnya di match ini ya, menghadapi Sunderland. Nggak punya plan deh dia. Makanya plan dia kayak cuman satu, dan ketika itu nggak berjalan ya udah dia bingung aja gitu mau apa yang ingin dia lakukan di sana gitu. Karena mungkin juga faktor pemainnya juga Bang DJ. Karena di luar starting line up yang main semalam, gua rasa paling cuman Estevo William doang yang lumayan, yang punya kapasitas untuk membuat perubahan. Betul. Sisanya buat gua nggak ada juga gitu. Jadi Joe Pedro juga nggak ini. Makanya jadi kayaknya Enzo Maresca cukup kebingungan lah di situ, apa yang ingin dia lakukan juga gitu. Sama satu blunder yang dia lakukan adalah berganti lini belakang gitu. Maksudnya menurut gua lini belakang semalam harusnya nggak perlu diganti lah gitu. Acheampong udah bermain cukup bagus, banyak save, banyak blok yang udah dia lakuin. Mungkin kalau nggak ada dia itu bisa berapa itu kemarin kan 2-1, bisa 3-1, bisa 4-1 kalau nggak ada dia gitu. Itu salah satu blundernya lah gitu. Terus dari Chelsea lagi ya udah mana stuck, nggak ada perubahan ya. Dari Chelsea-nya gua rasa kehilangan pemain-pemain yang cukup berharga kayak Cole Palmer, mungkin Liam Delap juga di situ sebenarnya dibutuhin juga gitu untuk Chelsea kalau misalkan mau bermain oportunis di situ cukup dibutuhkan juga. Dan untuk rotasi dari Joe Pedro juga. Nih Joe Pedro sama Pedro Neto gue bilang harus dirotasi dulu nih 1-2 match ke depan gitu loh. Untuk sebagai mungkin ya kalau kecapean nggak mungkin dibilang kecapean, cuman maksudnya untuk mengembalikan kepercayaan diri dan perform lagi lah kasarnya gitu. Tapi di luar itu Bang DJ, gue akuin Sunderland luar biasa Bang DJ. Sunderland ini tim promosi yang sebenarnya musim ini tim promosi lumayan. Pekan ini semua tim promosi menang malah. Leeds juga menang ya? Leeds menang lawan West Ham di laga pembuka. Oh iya, pembuka pekan. Kemudian Burnley juga menang di kandang Wolves 3-2. Jadi pekan ini pekan yang menyenangkan buat tim promosi karena mereka bisa meraih 3 poin. Dan Sunderland sejauh ini, Dev kalau nggak salah mereka ada di nomor 3 sekarang. Iya. Ya kan, di nomor 3. Nomor 2-nya Bournemouth kalau nggak salah ya. Benar. Tapi menurut gua Sunderland nih kalau dia mainnya konsisten kayak gini, kalau mereka bisa main konsisten, kayaknya mereka akan bertahan di musim ini, bahkan bisa mencuri peluang. Ya at least kalau nggak kehabisan bensin, mungkin 8 besar. Nomor 3 Spurs, nomor 4 baru Sunderland. Ya kurang lebih gitulah ya. Kan selisih gol palingnya. Dan Chelsea ini, menurut gue nih Chelsea, lagi-lagi ya Dev, membuang poin. Ini memang masih, ini pekan ke-9 ya? Iya. Tapi ya lu nggak bisa kayak gini terus. Apalagi lu main di Stamford Bridge, lu kehilangan poin, nih nggak dapat poin sama sekali. Ini sih tamparan ya. Ya sebenarnya nggak bisa dijadiin excuse juga, cuman somehow main di Stamford Bridge entah kenapa jauh lebih berat dibandingkan main away untuk mental Chelsea. Kalau gitu itu masalah mental. Ya itulah yang menyebabkan Chelsea nggak konsisten. Mental pendukungnya sih gue lihat kayak begini ya. Mental pendukungnya. Kan kita menilai apa yang kita tonton. Iya. Yang kita tonton ini nggak konsisten. Lu ya kan. Udah blues. Gue yakin kemarin begitu udah gol 1 lu begitu PD-nya, wah kita akan naik ke peringkat ke-3, ke-4 ya. Benar, kan? Tadi sempat gitu, wah kayaknya bakal 3-0, 4-0 nih, udah gol cepet gini. Tapi yang menarik gini Dev, rotasi. Pekan ini Chelsea akan main di 16 besar atau ronde ke-4 Carabao Cup. Lawannya sih Wolves. Wolves juga nggak bagus banget musim ini. Tapi gimana menurut lo? Ini kita sambil ini ya, karena Chelsea akan main tengah pekan. Rotasinya apa kayak yang lo mau lihat kayak besok nanti? Aduh. Kan mainnya Rabu atau Kamis ya nggak salah. Iya. Ya gue kalau feeling gue nggak full di rotasi sih Bang DJ, kayak disisain 4 sampai 5 lah pemain inti di situ karena lawannya tim Inggris gitu loh Bang DJ. Karena ya lawannya emang tim Inggris kan ini. Ya nggak, maksud gue pengen bandingin ketika sama lawan Ajax kemarin. Lawan Ajax kemarin hampir cuman Caicedo doang loh yang dipasang jadi pemain inti yang main di situ. Makanya gue bilang kayaknya bakal rotasi cuman nggak bakal full gitu loh Bang DJ. Untuk dilihat dari rotasi pemainnya ya. Gitu, karena mau gimana pun lawan lo tim Inggris, dan Wolves pun sejelek-jeleknya ya gue nggak mau meremehkan juga, udah di kondisi Chelsea yang kayak gini ya Bang DJ. Ya kalau di Carabao Cup soalnya kan sistem gugur. Udah sistem gugur juga. Kalau lo kalah ya lo hilang peluang 1 gelar ya. 1 gelar ya. Ya itulah kalau pekan depan ketemu siapa sih Chelsea? Tottenham malah ini. Tottenham ya? Iya. Ya udah kayaknya emang lagi masuk pekan-pekan yang absurd ya buat Chelsea. Yang Tottenham mah pede gue. Itu hari Sabtu, Dev.
Iya, di jam yang bersamaan ada laga-laga yang lain kan? Di jam bersamaan itu cuma 1 match kalau gua nggak salah waktu itu. Kalau waktu hari Sabtu. MU main kan Sabtu? Newcastle Fulham. MU kan malamnya. Oh iya. Newcastle menang 2-1 ya. Menang 2-1 lawan Fulham ya. Iya. Menurut gua nih kemenangan yang harus memang diraih oleh The Magpies dan ya mereka akhirnya bisa menang gitu 2-1. Ya nggak ada ini sih ya udah good lah buat Newcastle lah. Pekan lalu mereka sempat kalah juga kan sama gue lupa peringkat 11 yang waktu itu, tapi mereka bisa menang 2-1. Ini dong Manchester United. Ya ini emang ini nih. Nggak gini ya, gue sebagai pecinta sepak bola melihat Manchester United tuh ya luar biasa ya. Mereka sudah menang 3 kali beruntun. Tadi Iwan bilang selama Oktober ini mereka nggak kalah ya. Ya emang harusnya begitu. Dan mereka kemarin menghadapi Brighton yang selalu bisa bawa pulang kemenangan dari Old Trafford dalam 2 musim terakhir. Ya mereka tampil, walaupun sekali lagi ya, polanya sih nggak berubah. 3-4-3. Cuma pemainnya emang selalu dirubah-rubah mulu yang main ya. Sama Amorim ya. Kemarin Mason Mount nggak main starter. Sesko yang main jadi. Sesko, Kiuna sama Mbuemo. Jalan tuh. Bagus. Di belakang De Ligt main starter, Maguire doang. Iya kan? Bagus. Dan sewaktu mereka sempat unggul 3-0 ya itu menurut gua gila, ini MU udah lama kita nggak ngeliat MU begini kan. Walaupun pas 3-2 gua bilang ini bisa gua rasa fans MU kening karena masih ada 5 menit itu. Iya. Masih ada 5 menit. 5 menit belum injury time. Gua rasa tuh kayaknya jam di rumah dini diputar cepet gitu kayak putar gitu kan. Udah gila lo 3 kali aduh kalau 3 sama, apalagi komentatornya bilang dari 3-0, 3-2 masih ada 5 menit. Aduh fans MU di Old Trafford tuh udah geleng-geleng nih pasti kan. Iya. Lo lihat apa dari laga kemarin? Bagaimana MU bisa mengalahkan The Seagulls? Ya mungkin baru 2 match ya gue lihat konsistensi dari Manchester United dari permainan lawan Liverpool sama Brighton ini ya. Itu sedikit kredit ya dari situ Bang DJ. Ini dia ngalahin Sunderland loh sebelumnya. Iya, Sunderland ngalahin siapa kemarin? Chelsea. Kok ada sih tim bisa kalah sama Sunderland ya kan? Ini MU loh. Sekarang MU menang sempat nomor 4 loh. Iya, nomor 4. Assalamualaikum Liga Champion. Ya Allah, fans MU itu habis menang. Gimana menurut lo MU? Ya gue selalu lihat MU kan dari sisi permainan lah Bang DJ. Ya. Ya gue cukup melihat satu konsistensi. Kredit gue untuk MU satu skuadnya itu ya konsistensi yang dia bawa dari match Liverpool ke Brighton ini. Lawan Brighton tuh kalau gue nggak salah ya dari zaman Erik ten Hag pertama kali ngelatih belum pernah menang loh. Baru kemarin menang. Gue udah bilang. Ya makanya 2 musim terakhir itu malah kalau di Old Trafford kalah mulu. Iya. Di kandang Brighton juga kalah. Seri lah paling banter. Iya makanya maksudnya match yang nggak diduga-duga bahwa pemainnya pun mereka udah tahu lah maksudnya momentumnya gitu loh Bang, kapan harus nyerang, kapan harus bertahan, kapan harus jaga. Kelihatan ya, MU yang dalam 2 pertandingan itu sabar, nggak buru-buru, nggak mau langsung terlalu inisiatif menyerang, tapi ya mereka pelan-pelan mencoba melubat ritme itu gitu kan ya. Nyari momentumnya udah mulai benar kalau gue bilang. Terus juga kohesi dari antar pemain gue juga bilang udah ada peningkatan lagi. Iya. Kan kemarin di preview gue juga bilang bahwa Mbeumo sama Amad Diallo ini udah mulai akur nih, dan kemarin juga ditunjukkan lagi gitu. Dan ya Bryan Mbeumo gue bilang di situ dia menunjukkan. Iya, dalam 3 pertandingan terakhir Mbeumo tuh begitu menikmati pertandingan ya. Iya, dan ini salah satu pilihan terbaik gue di FPL pekan ini Dev, karena gue mainin Bryan Mbeumo dan bikin brace loh. Brace dia iya. Bikin brace. Waktu lawan Liverpool dia bikin gol kan ya? Bikin gol awal. Berarti dia emang lagi on fire lah. Iya. Sama inilah gue bilang ya memang mungkin Amorim harus belajar ini ya, satu hal yang cukup penting dan cukup krusial juga bagaimana momentum dia untuk pergantian pemain gitu loh Bang J. Sebenarnya kemarin kan MU itu kebobolan karena Ruben Amorim sudah melakukan pergantian pemain gitu. Iya. Dan Brighton-nya juga meningkatkan intensitasnya. Iya. Itu sih maksudnya
kalau misalkan mau ganti pemain mungkin boleh, cuman jangan sekaligus sebrek ganti banyak gitu. Lu punya hak apa ngatur Amorim? Ya kan ini masukan. Hah? Masukan Bang DJ. Lu masukannya ke Enzo Maresca aja. Amorim udah di jalan yang benar 3 kali menang beruntun. Iya. Chelsea udah ke jalan yang aduh fana. Gue happy banget deh lu ya. Enggak sih, gue Inter juga kalah. Coba gue lihat fans Chelsea aja. Lu bayangin ya, hari-hari ini fans MU akan waduh. Menatap hari dengan luar biasa. Iya. Fans Chelsea apalagi fans Liverpool udah dah. Ya makanya. Tapi MU layak menang. Layak menang dan apa namanya? Untungnya mereka dapat gol keempat itu loh. Dan tadi gue juga baru ingat nih yang tadi mau gue omongin. Brighton-nya pun di lini belakang sangat-sangat kacau Bang DJ. Ya Useler lagi kayak nggak nyangka gitu MU bisa main seperti itu ya. Kayaknya sih begitu karena Brighton gue tahu kalau misalnya Brighton itu bermainnya high risk banget, high risk. Biasanya kan tim-tim yang high risk itu high defensive line, yang high risk. Nah ini dia build up-nya dia justru yang high risk gitu loh. Jadi ya dia dapat hukumannya sendiri lawan Manchester United gitu. Lawan boleh jadi namanya Brighton. Tapi yang bersinar Manchester United. Selamat deh buat fans MU. Gua seneng. Sama gue juga seneng Bang DJ. Seneng akhirnya gitu loh. Ya emang layak di situ. Manchester United. Sayangnya tengah pekan dia nggak main. 16, karena udah tersingkir sama Grimsby Town yang akan melawan Brentford. Iya kan? Brentford yang menang lawan Liverpool malamnya. Oh iya benar. Liverpool nih 4 kali kalah beruntun loh, Dev. Di Premier League. Di Premier League. Kalah sama 3 tim London. Crystal Palace, Chelsea sama Brentford. Kok ada tim London bisa kalah sama Liverpool ya? Oh iya. Iya kan? Nanti tapi gitu mulu ya kan. Kenapa kalah Liverpool? Jujur ini kan Liverpool di bawah MU sekarang. Di bawah MU iya. Gila. Lu di mana, Pul? Lu di mana, Pul? Sombong amat tuh. Sombong banget buat Semi. Lu lihat mungkin udah tahun lalu gua ngeliat Iwan bisa senyum begini deh kan. Iya lu. Yang ngeliat Liverpool tuh jujur itu kan main jam 2. Itu udah capek lah gua nonton beberapa match juga kan. Hati lu yang capek orang Chelsea kalah. Itu ya juga. Kan? Tapi kalau gua ngelihat dari gol-golnya ya Liverpool yang ngejar kan kemarin kalah kebobolan 2-0 dulu terus ngejar jadi 2-1, 3-1 jadi 3-2 ya gue bilang dan fans Liverpool banyak yang bilang kemarin match paling amburadul lah dan kayaknya iya deh kalau walaupun gue cuma lihat dari mini match doang ya gitu loh Bang DJ di match Liverpool kemarin kayak ya inilah gue nggak ngerti apa mungkin ya gue sempat baca rumor tentang Arne Slot Bang DJ kalau misalkan materi pemainnya dikasih yang cukup ada beberapa opsi lah untuk pemain untuk Arne Slot dia malah apa ya bahasa gue agak gimana ya bingung lah dia untuk meramunya gitu loh Bang DJ. Kalau musim lalu kan pemainnya itu aja nggak ada yang dirubah kan paling bek kanan doang sama bek kirinya dia gitu. Tapi sekarang udah punya beberapa opsi ya mungkin itu yang membuat Arne Slot justru malah bingung. Iya maksudnya cukup sulit untuk menemukan ramuan yang tepat untuk pemain-pemain ini gitu loh kalau gue bilang. Apakah itu rumornya benar ya 4 match beruntun bahkan 5 match plus Galatasaray membuktikan hasil yang nggak ada. Tapi kan mereka sempat menang 5-1 gitu. Loh Eintracht Frankfurt di tengah pekan sebelumnya. Ya cuma gini lah, memang ini ada masalah serius. Gue gini. Ya kadang-kadang kalau kita naik pesawat kan ada hal-hal yang ya kita ketika masuk awan tebal ya kan atau lagi turbulensi ya ini kayaknya Liverpool sedang masuk fase itu dan juga yang memang lini pertahanan mesti dilihat lagi nggak cuma bicara bek kanan yang memang selepas Trent Alexander-Arnold kalau lo lihat gol keduanya Brentford kelihatan banget begitu tidak ada koordinasi antara Van Dijk dengan Konate. Jadi umpan itu bisa membelah mereka dan speed mereka nggak ada untuk bisa ngejar pemain Brentford. Ya Van Dijk is getting older, is getting slower. Ya bisa jadi itu. Tapi kan gini, ketika lu semakin tua, fisik lu mungkin tidak secepat dan serefleks lu tidak selincah dulu. Biasanya kan ada penyesuaian dengan cara main dan gaya main. Ini yang gue lihat agak itu kan setengah lapangan tuh umpannya itu dan nyaris nggak bisa dikejar. Tapi satu hal positif Salah bikin gol lagi. Iya. Ya udah lama Salah nggak bikin gol dan beberapa kali kan Salah menjadi tumpuan kekesalan para fans Liverpool terutama yang ada di negeri kita ini. Gitu. Ya 3-2. Ini krisis sih kalau Liverpool pekan depan nggak bisa atau di tengah pekan ini kan Liverpool akan berhadapan dengan Crystal Palace, Dev. Iya, Crystal Palace lagi tuh lawannya. Ya lepas Crystal Palace kemarin baru kalah tapi Crystal Palace selalu menyulitkan buat Liverpool. Dan ini harus hati-hati
Karena kalau mereka mainnya memble lagi ya udah kalah. Ya, dan menurut gue ini kekalahan yang membuat Liverpool, gue mempertanyakan sih musim ini. Ini kayak 5 tahun lalu ya ketika mereka juara Premier League, musim berikutnya mereka juga sempat amburadul. Ingat kalau kalah 7-2 sama Aston Villa setelah mereka jadi juara. Ya, ini memang belum pernah kejadian sampai kalah besar. Belum ngikutin Liverpool kayak gue. Yang positifnya mereka masih bisa bikin gol terus, kecuali waktu lawan Galatasaray. Tapi kalau di 4 pertandingan Premier League kalah beruntun ini sih tanya besar, apakah mereka masih menjadi penantang kuat, penantang serius untuk jadi juara musim ini. Ya kekalahan 2-3 yang diderita pasukan Arne Slot, ini sama tim yang pernah dibesut sama Arne Slot di Belanda, Feyenoord kalah sama PSV Eindhoven dalam laga besar di Eredivisie. Jadi kayaknya sehati dengan tim lamanya kan, kalah 3-2. Liverpool ya ginilah ya rasanya di bawah Manchester United setelah lama ya. Jadi musim ini tuh udah yang di bawah MU tuh City udah pernah. Chelsea udah sekarang. Liverpool udah. Nih. Tinggal Arsenal belum loh. Iya makanya. Iya. Kemarin kan ada beberapa ini juga yang bilang bahwa Arsenal hati-hati nih kita mau ngejar gitu. Iya, nggak apa-apa bagus. Lu ini kayak kemarin event lari tau gak? Ada yang startnya di koral 4 terakhir tapi dia bisa ngejar sampai finish lebih cepat dari koral 2, koral 3. Yeah. Nah ini mungkin MU lagi kayak begini nih. Ya tapi fans MU juga mesti tetap sabar ya, konsistensi lah. Cuma itu mungkin kelebihannya itu, Dev. Dia nggak main terlalu banyak di liga. Tinggal FA Cup kan? Iya kan? FA Cup kan belum mulai. Eropa kan mereka absen ya, paspornya belum diperpanjang kan? visanya habis. Nggak sebelum ke Arsenal, City. Nah ini juga lagi. Bang DJ, gue pengen City ini under radar banget di beberapa pekan terakhir Bang DJ. Enggak, orang mereka lagi menang mulu ini karena lawannya Aston Villa. Kan sebelumnya kita di preview udah ngomong Aston Villa itu selalu bisa membuat City pulang tertunduk lesu ketika main di Villa Park dalam 2 musim terakhir. Dan kelihatan Unai Emery menyiapkan itu. Walaupun Haaland nggak mati-mati amat, tapi beberapa kali peluangnya juga bisa Emi Martinez tampil brilian di bawah Mister Aston Villa. Jadi gue ngelihatnya kemarin kecerdikan Aston Villa dan memang ketidakberuntungan Manchester City. Manchester City dapat peluang banyak beberapa kali. Tapi ya lini pertahanan Aston Villa main rapi dan Emi Martinez mungkin suasana hati udah lebih happy ya. Jadi mereka main cukup bagus. Gue tuh niatnya kemarin kan nonton City, Arsenal sama Roma Sassuolo kan. Terus gue pengen lihat bagaimana City bermain yang ketika dia meraih kemenangan kemarin, yang Haaland cetak gol dari kemarin justru sebenarnya nggak kelihatan gitu loh. Maksudnya sebelum match lawan Aston Villa dia di rank 2 kan sebenarnya. Iya, Manchester City. Dan nggak banyak yang bahas juga gitu loh. Makanya gue kemarin kan gue bahas sama lu, cuma lu potong singkat-singkat aja. Gue bilang nih Aston Villa bisa menang. Bilang ya itu pasti menang City. Ya nggak, maksudnya sebelum itu Bang DJ sampai di kan baru kita bahas kemarin lagi gitu. Maksudnya sebelum itu. Makanya kemarin gue pengen nonton, ya ternyata kayaknya belum ada perubahan yang gimana kalau gue lihat. Iya, padahal Aston Villa kemarin lawan City, Dev, itu kan kita sempat bilang Villa menang 5 kali beruntun, hampir 6, tapi ternyata kalah di Liga Eropa sama Go Ahead Eagles gitu. Tapi menghadapi City mereka tampil oke, dan gue ngeliat Unai Emery tuh gila loh, semangat banget loh. Ya, jadi ini luar biasa sih. Menurut gue Manchester City kalah sama Aston Villa. Jadi rame, Dev, karena Aston Villa naik lagi. Maksud gue naik lagi. Kayak Brentford menang. Luar biasa sih Aston Villa. Itu Liverpool kalau besok kalah lagi bisa kebelasan itu. Iya benar. Iya kan? Chelsea juga gitu. Oh, Chelsea juga ya? Aduh, Chelsea. Gak, gue ngelihat sedikit aja cuplikan Jadon Sancho masuk menit 30-an, diganti lagi menit 75. Iya, gue ngeliat reaksinya sih nggak enak banget tuh si Jadon Sancho. Jadi maksudnya makin terbukti omongan-omongan kalau misalkan sikap atau attitude dia yang kurang bagus atau kurang baik. Ya, tapi sebenarnya memang attitude penting lah buat pemain bola ya. Sama kayak tadi Lamine Yamal dan lain-lain. Ya, tapi tugas manajer itulah yang menentukan bagaimana dia bisa menguasai orang ganti. Dan menurut gua Aston Villa layak meraih kemenangan. Layak menang. Dan benar, setuju ini bisa menjadi poin yang bagus gitu. Dan kalau tadi lo bilang Manchester City memulai pekan ke-9 di nomor 2, nomor 2-nya sekarang AFC Bournemouth lawan Nottingham Forest. Padahal walaupun gue sebenarnya mengunggulkan Bournemouth ya, tapi Nottingham Forest datang ke pekan kemarin itu dia baru menang di Liga Eropa. Iya kan? Tapi ya ternyata ya lagi-lagi walaupun Semenyo nggak bikin gol, tapi gol-golnya Bournemouth
bagus ya. Bagus. Dari tendangan dari luar kotak lah. Yeah. Dan mereka tampil Iraola emang sesuatu banget. Seseorang banget deh. Kalau sesuatu barang kan. Ini pelatih yang cukup gua sorot jadi bertambah nih Bang DJ. Pelatihnya Sunderland. Kalau Iraola sama Legis ya, Glasner kan dari awal musim. Ya. Sama pelatihnya Brentford sih kayaknya. Brentford. Lagi ini kayaknya bakal jadi sorotan juga nih di Inggris kayaknya nih. 4 pelatih ini nih. Ya Bournemouth nih kalau bisa stabil aja mainnya ya. Mungkin akan mengingatkan kita dengan Leicester. Gue juga menanya-nanya Bang DJ ini kalau Arsenal nggak juara nih antara tim-tim ini nih. Ya kita ke poin Arsenal ya. Jadi ada fans setengah Arsenal yang setengah fans Arsenal gimana? Setengah fans Arsenal, fans Arsenal tuh ngomong begini, udah kasih aja deh piala Liga IPL buat Arsenal gitu. Iya. Tapi ada setengah bilang berapa musim ya kita begini mulu awal musim ya kan. Iya. Jadi terpecah gitu ya. Tapi menurut gua gini. Akan mengerikan kalau Arsenal akhirnya nomor 2 lagi dan di bawah Bournemouth. Ya makanya. Iya kan? Iya. Atau di bawah Spurs. Atau di bawah Sunderland. Gua rasa Arteta out benar kalau kayak gitu. Iya. Tapi gini Dev. Kemarin menghadapi Crystal Palace. Nggak bagus sih mainnya. Tapi lu punya pemain belakang yang rapi. Back yang cukup tangguh, cukup kuat. Dan lu bisa memanfaatkan set piece. Itu mungkin menjadi andalan Arsenal. Meskipun di satu sisi. Lu gagal membuat banyak peluang atau mencetak gol dari open play, itu bisa jadi bumerang buat Arsenal. Lu nonton nggak Arsenal? Sebabak. Nah, coba apa yang lu lihat dari sebabak itu? Ya Arsenal lebih banyak nunggu. Maksudnya bukan nunggu untuk melakukan serangan balik, tapi menunggu untuk mencari pemain depannya, mencari ruang lah. Karena banyak momentum serangan Arsenal yang dilakukan dengan cara long ball ke depan ya gitu kalau gua lihat gitu. Dan ya beberapa kali Crystal Palace kalau misalkan efektif jebol itu Bang DJ sebenarnya Arsenal. Betul. Tapi tadi ya lu udah bilang juga gitu, Arsenal ini belakangnya kokoh dan itu juga udah dilakukan Arsenal. Mungkin dari awal musim juga. Iya. Dari awal musim dan mungkin dari musim lalu juga udah dilakukan gitu. Tapi poin gua ya kalau untuk Arsenal ya no matter what they play gitu nggak penting permainnya seperti apa, yang penting untuk Arsenal ya 3 poin harus dia bungkus gitu. Iya. Dan kalau target mereka jadi juara liga ya memang ya walaupun gini Dev. Dia bisa menang terus dalam 3 pertandingan menghadapi tim sesama London gitu ya, menghadapi West Ham ya, kalau nggak salah Fulham gitu kan. Crystal Palace ini poin penting, 9 poin mereka dapat. Ya kan? 9 Liverpool 0 loh. Dan dia harus menjaga momentum ini at least sampai Januari atau Februari. Betul. Gitu. Apalagi hati-hati. MU udah mulai pakai musim panas ya kan. Gila loh, nggak kebayang kan kalau Arsenal di bawah MU. Dari kita ngomongin Bournemouth gitu, Sunderland, totonya MU yang juara. Wah. Berarti kejadian lagi dong setiap GTA rilis. MU emang juara. Tapi seru sih kalau misalkan nanti ya gitu. Kalau gue ya, kan penikmat Liga Inggris ya. Lihat klasemen sekarang tuh cair banget deh. Ya walaupun dari peringkat 15 ke 20 emang agak susah tuh kayak Wolves, West Ham ya, Fulham ini bahaya ya. Tapi kalau yang lain-lainnya tuh bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah. Ya emang cuma naik ke atas, turun ke bawah sih. Maksud gua bisa cair gitu. Jadi ya lumayan lah, oke. Tapi gua masih mau menunggu Bang DJ, bisa nggak nih MU menjadi contender Arsenal di papan atas nih Bang? Gini lah, fans MU juga ini sedang menikmati momentum hari-hari ya. momentum. Iya, sama kayak Eze yang kemarin menikmati golnya ke Crystal Palace tapi dengan maaf karena dia baru pindah dari Crystal Palace. Jadi Arsenal nomor 1 oke. Tengah pekan dia akan main juga. Ada beberapa tim. Spurs menang, Dev. Spurs 3-0 ya. 3-0. Lawan Everton ya. Iya. Ini ya naik turun tapi Spurs kayaknya oke lah. Itulah tadi. Spurs, Chelsea tuh kadang suka buang-buang poin saat main kandang. Ya nggak konsisten sih ya. Iya kan? Iya. Tapi ya dengan nomor 1 Arsenal, 2 Bournemouth, 3 Spurs, 4 Sunderland, baru City dan MU ya. Iya. Ya ini Liga Inggris memang masih ketat ya, baru 9 pekan. Tengah pekan ini ada Carabao Cup. Ya. MU istirahat lagi, tapi istirahatnya lumayan lah. Bisa membuat mereka ya kalau hasilnya bagus di akhir pekan ya worth it lah berarti. Iya. Pokoknya Chelsea, City sama Liverpool udah di bawah MU musim ini. Ya kita tunggu karena kalau nggak salah kan Spurs poinnya 18. 17 sekarang. 17. MU 16. MU 16. Iya, 1 kemenangan MU udah bisa nyalip Spurs kalau Spurs nggak dapat poin.
Nyalip bermot juga malah di posisi 2. Iya, tim-tim besar aja dulu deh. Iya benar. Iya. Gue turut happy buat Manchester United. Iya. Fans MU hari ini keluar dari gua semua. Tampil dengan gagah berani, ya kan? Nottingham Forest ada main nggak tengah pekan? Kayaknya udah tersingkir bukan sih? Udah tersingkir ya? Atau masih ada ya? Yang jelas dia masih di Liga Eropa. Kenapa lu tanya Nottingham Forest? Karena nanti MU lawan Nottingham Forest pekan depan. Wah, menang lagi 4 kali beruntun. Makanya. Gila. Iya. Habis Nottingham Forest lawan siapa? Lawan bentar tadi siapa lawan klub yang ini benar-benar. Habis Nottingham Forest, MU Tottenham. Wah, menang lagi 5 kali. 6. Gue nggak Tottenham. Kayak MU menang 10 kali beruntun, udah tutup dulu dah. Kita kalau ini kagak selesai ngomongin MU. Ya itulah. Apa namanya review dari El Clasico dan sedikit ke Serie A. Pekan ini kita timnya kalah deh. Ya. Kita harus bergembira buat tim lain. Untuk tim lain. Gue dari tadi udah gembira. Lu kayaknya masih sedih-sedih aja. Lu yang ngejatoin gue mulu kayaknya dari tadi. Chelsea begitu sih. Akun pers Chelsea moga-moga tetap hadir ya. Iya, akun pers Chelsea selalu komen dia. Selalu komen. Menang kalah. Pembahasannya timnas komen dia. Tapi coba tanya. Udah kalah disalip MU. Rasanya gimana coba? Iya, ntar komen pasti dia. Tenang aja. Oke, segitu dulu untuk edisi review kita kali ini. Mungkin nanti akan ketemu lagi di tengah pekan ada Carabao Cup ya. Jadi diingetin kalau yang suka Serie A ada tengah pekan juga ada Serie A. Ya, dan ada Copa del Rey juga dan macam-macam. Tapi kalau Liga Inggris baru minggu depan lagi. Oke, kalau gitu sampai jumpa di edisi halftime break selanjutnya guys. Bye bye, thank you.